You know I'm gonna get. Halo sahabat-sahabat sekalian, banyak orang masih cukup sering meremehkan akan bahaya akibat ulah CO. Karena dampak yang diakibatkan tidak langsung nyata terjadi, tetapi ulahnya memiliki dampak jangka panjang yang berpotensi akan muncul. Nah, CO yang sedang kita gosipin saat ini bukanlah beliau-beliau si Chief of Business atau Chief of Something ya. Hahaha. Namun, CO yang dimaksudkan ialah karbon monoksida yang sering diperbincangkan dan sangat fenomenal akan dampak buruk yang diakibatkannya di era revolusi industri 4.0 saat ini. Seperti apakah bentuk keusilan yang ditimbulkan? Mari kita simak di pembahasan berikut. Dalam jurnal Emergency Medicine Clinic of North America menyatakan bahwa CO atau carbon monoxide merupakan suatu gas which is produced through the incumbent combustion of every carbon fossil fuel yang tidak berwarna serta tidak berbau. Sedangkan menurut Yulianti dan kawan-kawan menyebutkan bahwa karbon monoksida adalah gas yang tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak memiliki rasa. Penelitian yang dilakukan oleh Bane menyatakan bahwa machining technology contributes considerably to carbon monoxide production, meskipun di sisi lain juga berperan banyak dalam memberikan benefits and help for the community, seperti contohnya mesin-mesin diesel. Secara teoritis, beberapa exhaust gas emission yang telah diketahui sejauh ini daripada proses pembakaran oleh bahan bakar teknologi permesinan seperti diesel atau kendaraan-kendaraan bermotor mengandung unsur senyawa-senyawa yang diantaranya CO, NO2, HC, C, H2, CO2, H2O, dan N2. Senyawa-senyawa tersebut banyak memberikan kontribusi dalam pencemaran lingkungan sekitar sebagai manifestasi polutan di udara. Sedangkan Inayatillah dan kawan-kawan menganggap bahwa the main source sebagai panjanan terhadap karbon monoksida adalah asap rokok. Meskipun sejumlah kecil juga berasal dari asap tempat bekerja dan kendaraan. Probabilitas komposisi senyawa-senyawa kimia that contain in cigarette smoke daripada hasil proses pembakaran yakni nitrogen 58%, oksigen 12%, karbon dioksida 13%, karbon monoksida 3,5%, hidrogen dan argon 0,5%, air 1%, senyawa organik yang mudah menguap 5%, serta fase partikulat 8%. Pada saat asap rokok atau senyawa-senyawa dalam gas yang telah disebutkan terinhalasi ke dalam sistem respirasi, karbon monoksida akan diabsorpsi melalui paru-paru menuju sirkulasi peredaran darah. Kemudian, membentuk ikatan dengan hemoglobin menjadi karboksi hemoglobin, yang pada taraf ini menyebabkan jaringan darah less of oxygen supply. NANI? Omae wa mou shindeiru. Apabila berkurangnya suplai oksigen ke dalam jaringan darah terjadi continuously in a long period of time, kemungkinan timbulnya dampak yang akan dirasakan oleh tubuh antara lain mual, muntah, vertigo, hipoksis jaringan pada otak yang mampu mengakibatkan berbagai gangguan-gangguan seperti gangguan ingatan, gangguan kesadaran, dan gangguan konsentrasi yang mengarah pada gangguan kewaspadaan, atau bahkan kematian pada saat kadar karbon monoksida dalam tubuh terakumulasi berlebihan. You know I'm gonna get. Semenjak jagat dunia diguncangkan akibat turbulensi daripada dampak pandemik virus COVID-19, World Health Organization sering menggaungkan akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan yang berupa pentingnya menggunakan masker, cuci tangan secara berkala,
dan saling menjaga jarak. Hal-hal tersebut tidaklah buruk bagi kesehatan, terutama pada krusial poin untuk patuh menggunakan masker. Selain melindungi diri dari paparan virus, juga mampu meminimalisir jumlah gas-gas berbahaya bagi kesehatan yang terhirup secara tidak sengaja oleh sistem pernapasan. Semua harus menggunakan masker. Masker bedah, masker N95 hanya untuk petugas kesehatan. Gunakan masker kain, ini menjadi penting. Nah, bagaimana tanggapan sahabat-sahabat sekalian? Silahkan berdiskusi ilmiah di kolom komentar yang tersedia. Jangan lupa berpendapat berdasarkan pustaka ya, biar tidak salah persepsi. もう少しで読み終わるから。ダメだってば。本ばかり読んでると虫になっちゃうぞ。そんな虫っているだろう。